Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita di mata kuliah ilmu kalam dengan judul Maqasid ilmu kalam. Tentunya istilah Maqasid ilmu kalam ini belum banyak didengar ya, karena biasanya kita mendengar dengan istilah Maqasid syariah atau tujuan daripada qasid atau tujuan daripada syariah. Nah, maqasid ilmu kalam ini juga dikenalkan sebetulnya oleh beberapa ulama di Maghribul Arabi, salah satunya Thahir Ibnu Ashir, ketika mengatakan bahwa tidak hanya tidak hanya fikih, tidak hanya usul yang memiliki makosid, bahkan semua semua disiplin ilmu memiliki makosid. Maka disinilah saya mengistilahkan makosid ilmu kalam. Nah, ini capaian pembelajaran, kemudian pembahasannya, teman-teman bisa lihat di RPS yang sudah diberikan di masing-masing kelas, bahwa pada pertemuan kali ini ada tiga tema yang akan kita kaji. Sub pokok bahasan yang pertama mengenai fawaid ilmu kalam, kemudian bagaimana pandangan ilmu kalam dalam konsep pembaharuan Ismail Al-Faruqi, kemudian bagaimana argumentasi ilmu kalam ini dapat digunakan oleh para pemikir barat, khususnya dalam pandangan William Lane Craig. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas mengenai fawaid ilmu kalam. Jadi, fawaid ilmu kalam saya ambil dari istilahnya yang diutarakan oleh Sa'aduddin Taftazani dalam kitab Qasd at-Talibin fi Ilmu Usuluddin, atau yang dikenal dengan Syarah Maqasid fi Ilmu Kalam. Jadi ini dipopulerkan oleh Sa'aduddin At-Taftazani, bahwa beliau mengatakan tujuan utama atau dipelajarinya ilmu kalam untuk apa? Ma'rifatullah, ya ini menguatkan kepada pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini erat kaitannya dengan kemarin apa yang kita pelajari di pendapatnya Ahmad bin Hambal ketika mengatakan bahwa ilmu kalam itu disebut dengan fiqhul akbar. Nah, selanjutnya Ibnu Ruslan dalam kitab Safwatul Jubaid mengatakan bahwa awwalu wajibun alal insan ma'rifah al-ilah bi istiqon. Ini juga yang kemudian kenapa kita harus mempelajari ilmu kalam. Menurut Ibnu Ruslan bahwa sesuatu yang wajib atau hal yang pertama kali diwajibkan kepada setiap manusia, ma'rifatullah atau ma'rifatul ilah bil istiqon, mengetahui Allah dengan yakin. Nah, kemudian Muhammad Tib bin Kiran bahwa ada 6 usul yang wajib diketahui oleh setiap muslimin, yang kemudian usul itu dikatakan dengan arkanul iman. Kemudian ditambah lagi Ibrahim Al-Bazuri dalam kitabnya Aqidatul Awam ketika mengatakan yang wajib diketahui oleh muslim itu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat jaiz. Nah, Ibnu Ruslan kemudian merinci secara spesifik bahwa ma'rifah itu dikatakan dengan ilm. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Ibanah awal wajib alal muslimin fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi pertama itu harus mengetahui Allah. Nah, maka mempelajari ilmu kalam hukumnya wajib. Karena apa? Wajib karena mengenai atau menyangkut dengan pengetahuan dan keyakinan ketika kita kepada Allah. Maka mempelajari ilmu kalam atau tauhid itu wajib. Adapun mempelajari ilmu kalam secara spesifik, kemudian secara tafsili, secara mendalam, itu fardu kifayah. Jadi yang wajib itu mengetahui secara general, secara umum, itu fardu ain bagi setiap
Muslim. Adapun secara spesifik, lebih detail, lebih dalam, dakik sampai ke dalam-dalamnya itu hukumnya fardu kifayah. Nah, istilah lain dengan ma'rifah dijelaskan oleh Abu Bakar Bakilani dalam kitabnya Al-Insaf, An-Nadhar wal I'tibar fi Kaun. Ma'rifah juga tidak hanya dengan membaca, tetapi juga dengan mentadaburi, kemudian melihat tanda-tanda kebesaran yang Allah yang ada di alam semesta ini. Maka Iqra itu para mufasir kemudian membedakan ada dua. Iqra al-makru, membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu Iqra al-makru. Itu kalamullah. Nah, ada lagi Iqra dalam arti an-nadhar wal i'tibar. Iqra fil qaul, membaca segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi cakupannya lebih umum. Maka Sa'duddin At-Taftajani kemudian mengemukakan dari pendapat Ibnu Abbas bahwa ma'rifatullah, mengetahui Allah dalam pengertian ilmu kalam adalah tujuan sejatinya bagaimana mengetahui penciptaan manusia. Karena di sini kita ketahui bahwa penciptaan manusia ada dua aspek. Pertama, Allah menjadikan kita sebagai Abdullah. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah. Maka di sini kita perlu mengetahui mengenai ma'rifat ilmu kalam, dan di sini juga penting untuk kita mengetahui mengenai syariah. Maka di sini kita belajar fikih, belajar ubudiyah. Yang kedua, ada lagi penciptaan manusia kita sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ingat, pemimpin ini bukan hanya sebatas pemimpin pemerintahan, tapi bagaimana tugas kita selaku manusia bisa memakmurkan alam semesta ini. Nah, ini Khalifatullah fil ard, bagaimana kita bisa memakmurkan alam semesta ini, mengelola, menjaga, kemudian memberdayakan, kemudian bagaimana juga kita hidup berdampingan dengan makhluk lain. Ingat, kita tidak hanya satu-satunya di sini, ada makhluk lain seperti tumbuhan, seperti binatang, kemudian juga bagaimana kita hidup di tengah perbedaan manusia. Nah, dengan ma'rifah ini bahwa harus kita yakini, wajib kita yakini sebelum ubudiyah. Nah, ini fawaid ilmu kalam. Pada pembahasan selanjutnya, nah, bagaimana fawaid ilmu kalam ini dalam konsep atau dalam kajian Islam. Jadi perlu diketahui dalam mempelajari ilmu kalam pun ada metodologinya. Metodologinya itu ada caranya, ada metodenya, ada argumentasinya. Nah, bagaimana mempelajari ilmu kalam? Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi imaniyah. Ingat, imaniyah di sini terkait dengan ketuhanan terhadap apa yang kita yakini, yang dikaji atau yang didukung dengan dalil-dalil rasional. Artinya kita percaya, oke, kita percaya terhadap Allah, iya, bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita membuktikan Allah itu ada? Nah ini ya kata guruku ada, kata orang tua saya ada. Nah, tapi mungkin dulu iya pas awal-awal kita masih kecil, kita ngikut, kemudian tanpa mempertanyakan hal itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita harus punya keyakinan yang rosihah, yang tertanam dalam diri kita terhadap keimanan kita. Nah, didukung dengan dalil-dalil rasional. Lewat apa dalil-dalil rasional? Lewat argumentasi logis. Kita bisa melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan. Kemudian kita bisa melihat dalam sains misalkan kenapa bulan, kemudian planet, matahari yang berputar itu kemudian tidak terjadi gesekan misalkan. Oh, sains membuktikan ternyata ada rotasi bumi, ada rotasi bulan, masing-masing berputar pada porosnya. Nah, pertanyaannya siapa yang kemudian mengatur semua ini? Nggak mungkin tanpa adanya pengatur. Nah, kita akhirnya berargumentasi di sini. Kemudian yang kedua, perputaran siang malam, kemudian pergantian musim yang terus berputar. Nah, ini pun menunjukkan bahwa satu sama lain dalam proses kejadian yang sehari-hari kita lalui itu menunjukkan ada dalil imkaniyah, bahwa ada tadbir, ada yang mengatur terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Nah, ada seorang pemikir Muslim yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, beliau kelahiran dari Maroko.
dalam kitabnya Bunyatul Aql Al-Arabi mengungkap ada 3 epistemologi yang digunakan dalam kajian Islam. Nah, metodologi ini yang kemudian membedakan dengan metodologi barat misalkan dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman belajar di filsafat misalkan bahwa ada metode namanya rasionalisme, ada namanya empirisme. Nah, dalam kajian Islam dikenal dengan adanya metode burhani, ada bayani, ada irfani. Nah, jadi ketiga ini yang pertama bayani. Bayani itu pengambilan metodenya lewat nas atau lewat teks. Jadi kalau teman-teman belajar tafsir, belajar hadis, pasti sumber utamanya adalah teks. Nah, dari teks ini yang kemudian kita kaji bagaimana pendapat para ulama. Nah, tapi teks ini juga tidak tunggal, selalu didukung dengan kajian-kajian rasional atau al-aqliyah. Jadi bagaimana kebenaran otoritas teks keagamaan itu kemudian diproses, oh bagaimana pembuktiannya, oh benar dibuktikan secara rasional. Nah, ini biasanya lewat logika, kemudian lewat pemikiran. Jadi fikih sekalipun atau tafsir sekalipun tidak terlepas dari burhani, dari akal. Bagaimana kita bisa menafsirkan hadis kalau hanya teks saja? Oh, bagaimana kemudian pendapat ulama lain, kemudian bagaimana dikontekstualisasikan atau dikaitkan dengan kondisi yang real atau kondisi yang nyata. Nah, yang ketiga ada irfani dzauq. Ini biasanya digunakan dalam kajian tasawuf misalkan. Jadi bertuhan atau berkeyakinan atau memperoleh pengetahuan itu juga lewat rasa, bisa lewat pengalaman spiritual, kemudian lewat intimitas kedekatan kita dengan Tuhan. Maka pengalaman-pengalaman para sufi itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan lewat metode irfani. Jadi ada 3 dalam epistemologi Islam metode dalam perolehan pengetahuan. Pertama ada nas bersumber dari teks, yang kedua burhani bersumber dari akal atau rasional, dan yang ketiga adalah irfani dari pengalaman spiritual atau perasaan. Nah, perlu ditekankan bahwa maqasid ilmu kalam sebagai pengetahuan untuk mengetahui adanya Tuhan dan segala sifat-sifatnya tidak hanya berpusat kepada kajian teosentris. Jadi dalam ilmu kalam ini tidak hanya membahas ketuhanan, tetapi juga bagaimana keyakinan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap agama yang kita yakini, itu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau diimplementasikan bagaimana kita membina relasi atau hubungan baik antara kita dengan sesama manusia yang disebut dengan antroposentris. Nah, ini kemudian kajian dari teosentris menuju antroposentris dikemukakan pertama kali oleh Hasan Hanafi. Makanya teman-teman di pertemuan berikutnya nanti kita akan melihat beberapa pemikiran-pemikiran dari para mutakalimin, dari pemikiran-pemikiran dari para ahlul kalam, termasuk para cendekiawan muslim, melihat bagaimana ilmu kalam ini tidak semata-mata tidak semerta-merta untuk mengaitkan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana menguatkan hubungan kita terhadap sesama manusia sebagai bentuk dari implementasi ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya banyak yang kemudian melawan argumentasi ilmu kalam, melawan argumentasi kelompok agama lain dengan lari rasional. Salah satu daripada maqasid ilmu kalam adalah bagaimana kita bisa melawan argumentasi kelompok agama lain. Oh, Islam itu agamanya nggak valid, nggak benar misalkan. Oh, ada nggak logis misalkan. Nah, dengan ilmu kalam kita menggunakan logika kita, kemudian kita juga punya dalil-dalil keyakinan kita, bagaimana kemudian kita bisa berargumentasi, berhujah bahwa ya agama yang kita yakini adalah agama yang valid, tidak berdasarkan keyakinan kita saja, tetapi juga berdasarkan argumentasi-argumentasi rasional yang masuk akal. Maka inilah kemudian dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ketika kita berdialog dengan mereka yang menolak atau menentang terhadap ajaran agama Islam, maka apa yang harus dikedepankan? Dengan jalan hikmah, mau'idah hasanah, dan terakhir baru dengan mujadalah atau dengan
debat. Nah, tentunya untuk bisa berargumentasi rasional dengan debat ini kita harus punya hierarkinya, harus punya harus punya pengetahuannya. Kita harus punya argumentasi logis terhadap keyakinan yang kita yakini. Maka Hasan Hanafi dalam kitabnya Teologi Islam berargumentasi bahwa inilah kolerasi kemarin kalau teman-teman ingat bahwa ada keterkaitan antara ilmu kalam dengan filsafat. Salah satunya adalah bagaimana diperlukan filsafat untuk berargumentasi secara logis dengan dalil-dalil rasional bahwa kebenaran terhadap apa yang teman-teman yakini atau terhadap kebenaran yang teman-teman yakini. Nah, di sisi lain bahwa munculnya eh, tuntunan kita untuk memerlukan dalil dari rasional dalam mempelajari ilmu kalam pertama dari sejarah ya, Futuhatul Islam ketika masuknya bagaimana proses masuknya Islam yang kemudian mulai tersebar ke berbagai macam negara, berbagai macam wilayah tidak hanya di kawasan Jazirah Arabia, tetapi termasuk kepada kawasan Persia. Nah, di sini berbeda tradisi, kebudayaan, konsep dialog, maka perlu adanya pendekatan-pendekatan rasional. Yang kedua adalah bagaimana metode ilmu kalam yang kemudian mulai berkembang pada masa Mu'tazilah, misalkan kemudian pada masa Khawarij, Syiah yang sama-sama keduanya berargumentasi bahwa inilah keyakinan yang paling benar. Yang sama-sama firaq-firaq dalam Islam ini memiliki metode tersendiri, argumentasi tersendiri dalam mendialogkan ilmu kalam. Nah, yang ketiga adalah bagaimana mengimbangi para mutakalimin ini ketika berdialog atau ketika berdiskusi dengan teman lain, dengan golongan lain, atau dengan agama lain yang mana mereka telah mempelajari logika atau ilmu filsafat sebelumnya. Jadi inilah hajiyah kebutuhan kita atau tuntutan kita dalam memberikan argumentasi terhadap kelompok lain atau agama lain dengan rasional. Tidak ketika berdebat atau berdialog, oh inilah agama Q yang paling benar. Lah tapi bagaimana Anda membuktikan agama benar? Oke, Al-Qur'an yang Anda percayai, tapi kami juga punya keyakinan sendiri. Jadi inilah teman-teman kenapa perlu kita berkeyakinan tidak hanya imaniyah, tetapi juga harus dikuatkan dengan akliyah. Tapi nggak mesti akliyahnya aja tanpa iman ya, enggak. Tapi harus sinergi. Jadi keduanya harus seimbang. Bahkan imaniyahnya harus lebih dalam yang dikuatkan dengan rasional. Meskipun kita ketahui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Tetapi tadi imannya yang rosyhoh yang menancap, kemudian kita yakini, kita akhirnya bisa berdialog, berargumentasi terhadap kebenaran atau keyakinan agama yang kita yakini. Nah, secara metodologis pula bahwa dalam ilmu kalam itu tidak terlepas dari ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Ontologisnya apa? Bahwa kajian dalam ilmu kalam adalah terkait ketuhanan dan derivasinya, termasuk di dalamnya mengenai hubungan dengan kemanusiaan. Kemudian secara epistemologisnya, bagaimana teks-teks yang bersumber dari agama secara primer dan dari akal secara sekunder atau yang dikatakan dengan istilah Hasan Hanafi bahwa berpikir agamis. Jadi berpikir agamis yang mensinergikan antara wahyu dan akal sama-sama diperlukan untuk mengenal Tuhan. Ini epistemologi ilmu kalam yang kemudian kita ketahui tadi ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Yang ketiga aksiologisnya manfaat bahwa dari mempelajari ilmu kalam ini memberikan penguatan akidah terhadap umat Islam akan kebenaran agama yang kita yakini yang bersumber daripada wahyu. Nah, secara rasional artinya memberikan respon apologetik terhadap kritikan eksternal non-muslim terhadap Islam. Nah, bersumber dari wahyu, tapi tidak hanya semata-mata kita percaya, tetapi juga setelah kita percaya, kita kemukakan, kita kembangkan dengan dalil-dalil rasional, tujuannya untuk apa? Untuk kita memberikan respon kepada mereka yang tidak mengenal atau tidak mengerti ajaran Islam dari kritikan eksternal yang masuk daripada non-muslim. Jadi sehingga kita bisa berdialog dengan mereka, oh ini loh sebetulnya agama Islam yang rahmatan lil alamin. Oh ini loh Islam itu yang hablum minallah dan hablum minannas. Nah,
Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya ngambil beberapa contoh bagaimana persoalan-persoalan ilmu kalam tidak hanya menjawab terkait ketuhanan semata, tetapi juga ilmu kalam sebagai salah satu maqasid atau tujuannya adalah bisa menjawab persoalan-persoalan modern. Maka ini yang kemudian dikatakan tauhid is the implication of truth and life, yang dipopulerkan oleh salah satu pemikir Muslim, yaitu Ismail Al-Faruqi. Jadi maqasid ilmu kalam itu sebagai berfungsi atau juga berguna dalam konteks modern ini untuk menjawab berbagai macam tantangan keagamaan. Kenapa demikian? Karena ada salah satu hal yang tidak dipisahkan dalam ilmu kalam adalah relasi akal dan wahyu, atau dalam istilahnya disebut dengan one truth. Adalah satu kebenaran tidak bisa dipisahkan, mana dulu akal dulu atau wahyu dulu. Nah, dalam keimanan kita, dalam akidah, kita sebelum mengenal rasional, sebelum kita mengenal Tuhan, lewat akal kita, lewat perkembangan pemikiran kita, kita juga pertama kali kita mengenal kebenaran wahyu. Nah, terus bagaimana ketika ada kebenaran wahyu dan akal, mana yang kemudian benar? Keduanya itu tidak kontradiktif, tetapi keduanya saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini juga digunakan dalam pengetahuan, kemudian digunakan dalam berbagai macam konsep keilmuan. Jadi, ada kebenaran agama secara baik burhani, bayani, kemudian juga ada kebenaran logika secara burhani. Nah, maka di sini pendekatan antara akal dan wahyu sebagai one truth ini digunakan dalam dakwah modern. Jadi dakwah modern ini tidak hanya ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, tetapi bagaimana juga kita bisa mengkontekstualisasikan, bisa mengaitkan dengan kondisi. Misalkan, oh iya, pandemi itu atau virus corona itu ya memang takdir Tuhan. Tapi bagaimana kemudian ada upaya yang kita lakukan? Oke, ini takdir Tuhan, tapi ada berbagai macam bentuk ikhtiar misalkan yang kita lakukan. 1, 2, 3 ikhtiarnya, jaga jarak, kemudian penyebabnya ini. Jadi ini tidak tidak semata-mata udahlah kita percaya karena ini takdir Tuhan, karena ini dari Tuhan, ya sudah kita pasrah apa adanya. Enggak. Nah, disinilah akal yang kemudian berperan. Bagaimana kita bisa kemudian menjaga diri kita atau melindungi diri kita wiqayah ya dari bagaimana biar kita terhindar dari yang namanya misalkan COVID-19. Nah, maka disinilah ilmu kalam dibangun untuk membentuk kecerdasan rasional dan kritis. Bahwa Islam adalah agama yang rasional berdasarkan konsep yang fundamental. Rasional artinya apa ya? Masuk akal. Kemudian berdasarkan konsep fundamental di mana mengacu kepada sumber wahyu ilahi yang tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah yang disebut dengan keimanan. Nah, teman-teman, bahwa Ismail Al-Faruqi dalam membedah atau misalkan dalam mengkaji mengenai ilmu kalam, bahwa relevansi ilmu kalam ini bagaimana menjadikan manusia sebagai makhluk yang bermoral, karena tidak terlepas dari dua unsur ini yang tadi saya kemukakan di awal, ibadullah sebagai abdullah, sebagai makhluk yang menyembah Allah, yang kedua adalah khalifatullah yang bisa melestarikan dan memakmurkan alam semesta ini. Nah, selanjutnya argumentasi ilmu kalam juga tidak hanya dikemukakan atau diyakini oleh orang-orang Muslim, tetapi juga ada salah satu filosof Barat, William Lane Craig, itu dia menulis sebuah buku The Kalam Cosmological Argument. Jadi kosmological argumentasi penciptaan alam semesta ini, dia terilhami dari tokoh-tokoh Muslim, tokoh-tokoh filosof Muslim, yakni salah satunya misalkan seperti Ibnu Rushd. Kemudian beliau luar biasa sangat cerdasnya ketika menjawab bahwa Islam klasik atau ilmu kalam klasik, argumentasi klasik ketika menjawab mengenai keberadaan Tuhan. Nah, di masa modern ini bahwa bagaimana sih kita bisa menunjukkan adanya Tuhan gitu kan? Ya, kalau di Islam kan
Ya, lihat aja bahwa alam semesta ini ada yang menciptakannya dan lain sebagainya. Sementara teman-teman, kalau dalam sains itu ada namanya theory of the time. Jadi teori time itu ya segala sesuatu yang ada itu karena memang proses waktu. Jadi alam semesta ini ada ya karena apa proses waktu gitu. Nah, eh, William Lane Craig ini kemudian mengkaji beberapa karya-karya filosof Muslim, salah satunya tadi Ibn Rushd, kemudian ada Al-Kindi yang membahas the time ya, kemudian ada juga selain Ibn Rushd sebelumnya kita punya apa namanya Al-Farabi, kemudian ada Ibnu Sina. Nah, bahwa segala sesuatu ada konsep silogisme, jadi misalkan ada sebuah permis satu, alam mula, ini, segala sesuatu mulai ada memiliki penyebab. Jadi segala sesuatu yang ada ini ada sebabnya. Kita ada karena orang tua kita. Kalau tanpa orang tua kita nggak ada, karena nggak mungkin tiba-tiba akan muncul sesuatu tanpa ada penyebab lain, misalkan. Nah, yang kedua, alam mulai ada karena itu alam ini memiliki penyebab dari keberadaannya. Misalkan kalau teman-teman belajar silogisme, semua makhluk hidup akan mati. Manusia adalah makhluk hidup. Maka kesimpulannya adalah manusia akan mati, kan? Nah, ini pun yang kemudian argumentasi silogisme Craig ini meminjam argumentasi kalam kosmologis terhadap penciptaan segala sesuatu yang ada. Jadi, adanya alam semesta ini adanya penyebabnya. Karena adanya penyebab, maka penyebab itu tidak didahului oleh sebab lain. Jadi keberadaan Tuhan menurut Craig itu tidak disebabkan oleh penyebab-penyebab lain. Karena apa? Dia adalah penyebab pertama. Nah, ini yang kemudian dalam kajian filsafat Islam ada istilah penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh penyebab lain yang tidak diawali oleh sebab apapun yang mendahulunya, itu disebut dengan penyebab prima atau penyebab pertama, yang dalam istilah ini Craig menjelaskan sebagai sang pencipta. Nah, mungkin itu teman-teman untuk